Halo Sobat HDP, kita jumpa lagi di siang hari ini. Lagi-lagi saya kembali bersama dengan Bang Ali. Ya. Ya, Eh, kali ini kita mau bahas apa nih Bang? Dari isu-isu aktual Oke. yang sekiranya itu sudah menjadi konsumsi publik nih, Mm, yang sudah jadi konsumsi publik dalam hal ini supaya kita memberikan informasi dan mengkaji informasi itu untuk merangsang sensitivitas kita, Bang. Oke. Yaitu sensitivitas kita sebagai warga negara agar bisa melihat isu-isu aktual sehingga dapat memperkaya hasanah keilmuan Hasanah kita, kita. pemahaman kita bersama. Gitu. Oke Bang, jadi berkaitan dengan untuk memperkaya hasanah pemikiran kita, ilmu pengetahuan. Ya. Ini ada kasus Bang. Sebenarnya Oke. kasus ini sudah bergulir sejak tahun 2020-an Mm-hmm. hingga 2023. Tapi masih hit sampai Tapi sekarang masih ya? hit sampai sekarang. Ya. Ya. Jadi ini berkaitan dengan tuduhan sebagian orang Ya. terhadap keaslian ijazahnya Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Pak Jokowi. Insinyur Abang Joko ikutin Widodo. kasusnya Bang? Ya, insya Allah saya ikut ya. Oke, jadi Sobat HDP sekalian, terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi, kita mungkin nanti banyak bertanya kepada Bang Ali. Sebagai perkenalan, Bang Ali ini adalah ya seorang advokat. Dulu sebelum beliau sebagai advokat, beliau juga berkarir di dalam dunia pendidikan sebagai guru. Ya. Ya, jadi untuk lebih mengenal beliau, silakan Bang Ali untuk memperkenal lebih lanjut. Oke. Rekan sejawat dan para penggiat hukum dimanapun berada, Ya. kemudian sahabat HDP dimanapun berada, perkenalkan saya advokat Ali Sabri Wasulo SH. Benar tadi dikatakan Bang Hendrik, Bang HDP, bahwa sebelum saya sudah menjadi seorang advokat, saya juga pernah mengajar tuh, pernah menjadi seorang guru. Yeah. Nah, kemudian setelah saya berkiprah di dunia lawyer, di advokat atau pengacara, ternyata banyak sekali hak ihwal yang terjadi di masyarakat ataupun yang terjadi di bangsa kita. Salah satunya isu mengenai ijazah Pak Jokowi. Yeah. Nah, oleh karena itu saya kira itu informasi itu sudah tidak lagi menjadi rahasia publik. Yeah. Dan semua kalangan itu juga ikut berbicara mengenai hal itu. Betul. Ya, itu. Nah, oleh karenanya coba kita sama-sama sharing nih sebenarnya. Kita cerita apa sih yang diasumsikan oleh publik terhadap isu adanya ijazah palsu itu. Apakah itu fakta benar ataupun tidak? Itu yang menjadi topik menarik nih yang perlu kita diskusikan. Baik itu dilihat dalam perspektif sosiologis normatif ataupun sosiologis yuridis, normatif yuridis, itu ya. Nah, saya kira itu menarik itu. Itu betul sekali Bang. Jadi akhir-akhir ini saya pikir masalah ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi ini Bang sebenarnya udah clear. Karena apa? Karena di tahun 2022, jadi ada sekelompok orang yang waktu itu mengatasnamakan sebagai masyarakat, ya masyarakat sipil, mereka mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka mengajukan bahwa indikasi Pak Jokowi ini memiliki ijazah palsu untuk mendaftarkan dirinya sebagai wali kota, terus kemudian gubernur DKI dan presiden, sebagai calon presiden Republik Indonesia. Adapun terkait dengan gugatannya itu Bang, itu sudah ada putusan bahwa putusannya itu adalah tidak dapat diterima. Karena apa? Karena memang gugatannya itu tidak cukup bukti. Ibarat kata ini Bang, kita kalau kemudian mau menuduh seseorang, mestinya kan kita harus memiliki bukti yang cukup dulu. Iya, siapa yang mestinya kan begitu. Siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Itu adalah dalil dalam falsafah hukum ya, dalam ilmu hukum itu kan mestinya harus dipelajari. Sehingga saya pikirnya Bang, masalah itu udah selesai, udah clear. Ternyata lambat laun ternyata ini isu cukup menarik. Sehingga kemudian entah ini adalah persoalan politik atau murni persoalan hukum, kita sebagai masyarakat ini hanya bisa menilai. Sehingga sekarang Bang, muncullah beberapa tokoh nasional seperti Rui Suryo,
Rismond, Iya. terus Dr. Tifa, Iya. adapun juga dari Sebagai- Pak Refli Harun. Pak Refli Harun. Itu Oke. tokoh-tokoh itu yang sampai detik ini mereka masih mempersoalkan terkait dengan keaslian ijazah Pak Jokowi. Oke. Oleh karena itu, pandangan Abang, pandangan dari sudut pandang advokat ya, Iya. terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini, kacamatanya Abang ini bagaimana? Oke. Nah, Sekarang kalau dalam perspektif hukum, dalam hal penegakan hukum itu dapat dilaksanakan apabila penggunaan teorinya bagus iya. dan memahami regulasinya, Hmm, yaitu atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bagaimana tata cara menyelesaikan suatu perkara, ya. suatu masalah. Hal-hal yang mendasar salah satunya adalah ketika kita memberikan suatu dugaan Hmm, ataupun tuduhan, iya. persangkaan atas timbulnya suatu produk hukum yang diduga palsu atau ijazah Iya. palsu itu. Yaitu, maka yang pertama kita lihat adalah rangkaian peristiwa itu antara siapa dengan siapa dan apa bagaimana penggunaannya dan apa dampaknya. Iya. Jadi paling tidak yang pertama itu kita harus melihat secara subjektif dulu. Iya. Subjek dalam hal ini ketika kita ngomong ijazah palsu, maka di situ muncul pertama adalah institusi yang menerbitkan atau mengeluarkan. Dalam hal ini lembaga, Lembaga. Ya. UGM ya. Ya, lembaga pendidikan ya itu Iya, betul. UGM. Nah, Universitas Gajah Gajah Mada. Mada. Nah, ini yang mengeluarkan ijazah yang diduga palsu itu. Kemudian siapa yang menggunakan? Hmm, Yaitu Pak Jokowi. Itu dugaan ya, Ya. dugaan. Yang menggunakan yang diduga ijazah palsu itu adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi. Digunakan untuk apa? Yaitu Oke. ya digunakan untuk apa? Mulai dari bakal calon. Di situ ada syarat kalau menjadi bakal calon sebagai wali kota. Nah, ini berarti ada upaya untuk pemanfaatan daripada produk yang diduga palsu. Ya. Ya toh? Nah, Hmm, sekarang pertanyaannya kita secara subjektif, apakah para pihak baik itu UGM, baik itu Pak Jokowi, ataupun verifikasi KPU, ataupun KPU itu mengetahui atas kepalsuan itu atau tidak? itu yang jadi persoalannya sekarang Ya ya. toh? Nah, sehingga penggunaan itu dia menimbulkan suatu kemanfaatan. Tuh. Ketika dinyatakan atau tidak dapat dideteksi bahwa itu adalah palsu, yaitu maka manfaatnya akan muncul. Ya. Dia diverifikasi dan dinyatakan sebagai calon wali Calon wali kota. terverifikasi kan? Betul sekali. Nah, hanya lulus. Oke, itu secara subjektif. Kemudian ketika data yang sama juga, syarat yang sama juga digunakan untuk verifikasi pencalonan untuk ke Gubernur DKI. ya toh? Ya. Tidak juga dideteksi Hmm. bahwa itu palsu atau Asli. asli, ya toh? Dan dinyatakan lulus juga verifikasi sebagai calon kandidat sebagai calon gubernur. Ah. Ya toh? Nah, dari data yang telah terverifikasi juga dijadikan sebagai syarat dugaan ya, sebagai syarat pencalonan sebagai Presiden Republik Indonesia di KPU pusat juga. Iya. Dan data itu saya kira semua dalam sistem birokrasi pemerintahan dalam Itu hal ada. melakukan layanan publik itu ada dan terintegrasi. Terintegrasi. Mulai dari Ah. tingkat kota sampai di pusat, pemerintah Betul. pusat itu Ah. semua terintegrasi. Ya toh? Hmm. Sehingga masuklah kita ketika semua itu sudah terverifikasi mulai dari dimanfaatkan mulai dari wali kota sampai dengan presiden. Itu semua telah memberikan manfaat, Iya. yaitu berhasil menjadi wali kota, berhasil menjadi gubernur Dan berhasil menjadi presiden. Presiden. 2 periode, Iya. ya kan? Betul sekali, 2 Bang. periode. Nah, pertanyaan kita, jika dilihat dalam perspektif akademis, maka apakah ijazah yang dimanfaatkan tadi sebelumnya tidak pernah diketahui atau tidak dapat dibedakan mana asli, mana palsu.
sejak mulai dari jabatan Pak Jokowi sebagai wali kota sampai dengan menjadi presiden 2 periode. Maka pertanyaan kita, di manakah pengamat, di manakah para analis, di manakah para peneliti? Karena Betul rentan sekali. waktunya kan panjang sekali. Panjang sekali, lama sekali itu. Lama sekali. 10 tahun, 2 periode jadi presiden. Kemudian menjadi 5 tahun menjadi gubernur. Kemudian jadi wali kota Wali berapa kota, periode? 2 periode. 2 periode. Ah. Nah, itu kemana? Itu Bang. Itu menjadi pertanyaan untuk kita mengukur parameter dalam para pihak yang mempersoalkan persoalan ini secara subjektif. Izin Bang, apalagi begini, beberapa waktu yang lalu seiring ramenya isu terkait dengan dugaan ijazah palsunya Jokowi ini, Bang, dari lembaga sendiri, dari UGM itu kan sudah mengeluarkan statement secara resmi bahwa Pak Jokowi ini adalah alumni dari UGM. Dan ijazah yang digunakan, baik pencalonan wali kota, gubernur, maupun pencalonan presiden, itu adalah produk dari UGM. Produk dari UGM. Produk dari UGM. Sehingga tadi menarik yang Abang sampaikan, bahwa lembaga sendiri, dalam hal ini kampusnya Pak Jokowi, itu sudah mengakui bahwa Pak Jokowi adalah alumni dari UGM. Produk ijazahnya itu dikeluarkan oleh UGM sendiri. Sehingga Bang, kalau kita berbicara hukum, mestinya misalkan tahun 2022 lalu, Bambang Tri itu mengajukan gugatan kepada Pak Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mestinya Bang, yang digugat atau sebagai tergugat itu siapa Bang? Mestinya kan adalah lembaga. Kampus. Kenapa kampus? Karena kampus yang mengeluarkan ijazah itu. Artinya kalau kita mau memposisikan subjek dan objek dalam suatu perkara itu kan harus jelas. Sehingga apa buktinya Bang? Buktinya adalah gugatannya itu tidak diterima. Dan imbasnya apa? Tadi ketika kita bahas ketika kita mau mendalilkan suatu hal atau mau menuduh suatu hal, kita harus kantongi dulu bukti yang cukup. Minimal 2 alat bukti. Itu berdasarkan hukum. Sehingga apa yang terjadi saat ini? Jadi kalau untuk Bambang Tri pernah masuk Bang, pernah masuk penjara setelah gugatan itu karena kan dia menuduh tanpa bukti. Berdasarkan pasal 317 KUHP yang lama. Itu adalah orang palsu pun juga ada Bang di KUHP yang baru. Nanti kita lihat pasalnya. Jadi artinya apa? Ini mau saya sampaikan kepada teman-teman semua. Apapun persoalannya, jadi kita kalau misalkan mau mencurigai seseorang melakukan suatu perbuatan pidana atau perbuatan melanggar hukum, kita tidak bisa asal-asal. Kita harus kantongi dulu bukti yang cukup. Kita kumpulkan semua bukti-buktinya. Manakala buktinya sudah cukup, ya sudah. Kalau serasanya kita merasa dirinya dirugikan, kita laporkan. Sehingga itu yang terjadi terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi, Bang. Kemarin muncullah beberapa tokoh, Refli Harun, mohon izin, sampai Pak Yusuf Kalla wakil presiden kita itu mengusulkan agar kemudian kalau Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa beliau punya ijazah asli, coba dong tunjukkan kepada media, khalayak umum. Kalau pendapat saya sendiri sih Bang, itu kurang pas. Kenapa? Karena Pak Jokowi sendiri sudah menempuhi langkah hukum. Mestinya saya rasa dan saya yakin sekali Pak Jokowi akan buka semuanya di pengadilan. Kenapa? Karena ini adalah mimbar pengadilan. Dia nggak mungkin buka ke media, ini loh ijazah saya ini seperti. Kenapa? Karena ijazah itu kan salah satu identitas pribadi. Itu yang perlu dilindungi. Jadi hak privat itu kan privat, privasinya seseorang. Jadi tidak bisa kita nuntut. Kalau lu misalkan menganggap ijazahnya asli, ya sudah dong, dibuktikan, dibuka. Tidak bisa begitu. Justru sebaliknya ya Bang, mestinya disuruh menunjukkan nih Bang Hendri, apabila tidak dalam perkara atau belum dalam proses hukum. Betul. Namun karena ini sudah dilalui, di upaya penyelesaian itu dilakukan secara hukum, maka proses yang diminta di luar pengadilan itu tidak memiliki kewenangan atau memiliki kehendak pembuktian. Karena fakta pembuktian itu akan dilahirkan di dalam persidangan.
Sehingga kalaupun ada permintaan itu, tapi kita lihat dulu tingkatan proses perkara sudah sampai mana. Betul. Iya tuh. Apakah sudah masuk dalam proses penyelidikan, apakah itu sudah di persidangan, apakah sudah masuk pokok perkara, itu kan masih banyak rangkaian tuh. Betul Sehingga sekali. kalau dalam fase itu belum mencapai pada proses pembuktian, buktinya ditunjukkan dulu, itu yang jadi persoalan hukum. lalu yang secara hukum kan tidak boleh itu. Lalu yang akan menetapkan bahwa palsu atau asli itu siapa? Itu kan subjektif sekali. Kalaupun masyarakat yang menyatakan setelah melihat bahwa itu adalah asli, berarti bubar pengadilan. Oke Bang, sebelum kita lanjut, kita nyapa-nyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Oh iya, kalau ada siapa aja tuh? Di Andre Dio Piso sendiri sudah 1,4 ribu yang nonton ya. Wah, mantap sekali. Kalau di Abang, sudah berapa? Sudah luar biasa ya, sudah banyak yang bergabung. Oke. Terima kasih, silakan menyimak pembahasan hukum ya. Kita bahas terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi. Terima kasih, kita sambil menyimak saja. Oke Bang, kita lanjut ya. Terkait dengan beberapa orang yang berkeinginan agar Pak Jokowi ini untuk memastikan ijazahnya harus dibuka ke publik. Saya sependapat dengan Abang tadi bahwa yang menguji asli dan palsu itu bukan masyarakat awam. Benar. Bahkan profesor dokter sekalipun itu tidak punya hak untuk menilai itu ijazah asli atau palsu. Yang berhak itu adalah kewenangannya pengadilan. Oke, benar itu. Betul ya Bang ya? Karena dalam hal ini Bang Hendri, kita pertegas lagi, dalam perspektif penyelesaian perkara secara litigasi, tahapan-tahapan yang apabila perkara itu telah dilalui, maka ada rangkaian-rangkaian yang harus, harus dibuktikan, kemudian yang harus dibela, dituntut, itu ada semua. Nah, kita berbicara mengenai apa penilaian daripada publik terhadap isu ini, apa pendapat daripada tokoh di Republik ini terhadap peristiwa ini. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengukur perspektifnya masing-masing, satu akal itu pasti beda persepsi. Betul. Beda orang, beda persepsi. Sehingga kalau itu dari sekian persepsi yang berbeda itu, kapan masalahnya akan clear? Betul sekali Bang. Nah, sehingga dari tahun 2020 berapa? Dari 2022 sampai 2026. Perkara itu tidak diselesaikan karena diselesaikan mengikuti perspektif dan konsep, tidak mengikuti hukum acara penyelesaian perkara. itu yang jadi persoalan lagi. Tapi kalau misalnya itu mengikuti penyelesaian hukum acara penyelesaian perkara, saya kira dalam jangka 1 tahun saja maksimal itu sudah meredah dan sudah diputuskan. Oke, Bang. Dan kalaupun itu ada upaya-upaya sampai dengan tahun 2026 ini, apakah perkara ijazah palsu itu pernah ada banding? Apakah perkara ijazah palsu itu ada kasasi? Apakah ijazah palsu itu ada peninjauan kembali? Nah, inilah sebenarnya dalam perspektif hukum itu kita ini seolah-olah kembali lagi ke zaman mazhab Opo Jare. Mazhab Opo Jare nih, apa kata orang? Apa kata si A, apa kata si B. Lalu untuk apa perangkat negara ini kita siapkan? Semua kelengkapan alat negara disiapkan oleh negara secara konstitusional. Padahal kita sama-sama memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Ini bukan untuk mau membela siapa yang dapat membuktikan asli atau siapa yang dapat membuktikan itu palsu. Dan tidak secara objektif atau subjektif membela si A dan membela si B. Akan tetapi ini kita menyampaikan secara keilmuan analisa hukumnya, bahwa metode penyelesaian perkara itu sudah ada regulasinya yang jelas. Sudah pasti itu. Nah, jadi jika membuktikan ingin supaya mengetahui keaslian atau palsunya suatu ijazah, maka yang pertama kali publik harus bertanya, prosesnya sudah sampai mana? Ada pada tahapan seperti apa? Kalaupun sudah ada di pengadilan, kapan sidangnya? Dan kita lihat sidang pasti akan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang penasaran silahkan datang. Kan gitu tuh. Nah, harusnya begitu. Itu pendewasaan. Pendewasaan.
Nah, Oke, mungkin Bang. demikian. Ya. Jadi ini kemarin juga saya melihat ada isu juga Ya. masih terkait dengan ijazah palsu ini. Jadi ada sebagian tokoh yang menganggap Ya. Pak Jokowi ini lagi panik, cemas. Ya. Seolah-olah Pak Jokowi ini sudah dipastikan akan berakhir di penjara. Ya. Sehingga misalkan kemarin salah satu tersangka namanya Rismon ya. Ya. Rismon itu kan dipanggil Ya. ke Solo, ke kediamannya Pak Jokowi. Oke. Kabarnya itu Rismon itu terima uang miliaran rupiah. Kalau kita berbicara hukum, Bang, Ya. ini kalau saya melihat ada logika terbalik. Ya. Kenapa? Karena begini, di mana-mana, Bang, Ya. Rismon ini ya perlu diketahui bahwa Ya. Rismon sekarang status tersangkanya dicabut Ya. karena sudah dilakukan RJ. RJ Dari itu restoratif justice ya. Oke. RJ itu restoratif justice. Ya. Di mana-mana, Bang, yang namanya korban itu biasanya itu dia yang menerima imbalan atau kompensasi atau ganti kerugian, bukan tersangka. Ya. Ini malah sebaliknya, orang lain beranggapan bahwa oh Jokowi itu sudah menyuap atau memberikan sejumlah uang kepada tersangka. Oke. Kalau kita berpikir secara logis, Ya. itu mustahil. Ya. Biasanya yang terjadi itu adalah tersangka yang memberikan ganti kerugian kepada korban, bukan malah sebaliknya. Itu Bang kemarin yang hal ini pun juga sudah dibantah oleh Pak Jokowi. Itu. Rekan sejawat dan para penggiat hukum dimanapun berada, Sobat HDP, bahwa dengan peristiwa-peristiwa seperti ini kita lebih arif, gitu. Dan kenapa harus arif melihat peristiwa-peristiwa seperti ini supaya kita tidak terkontaminasi atau terbawa. Karena proses dinamika penyelesaian perkara hukum itu ada pada levelnya masing-masing tuh. Betul. Satu pasal untuk menyelesaikan suatu peristiwa hukum atau beberapa peristiwa hukum menggunakan suatu ketentuan pasal yang sama, metodenya pasti akan berbeda dalam penyelesaian meskipun hukum acaranya yang sama. Maka pada level ini ketika Rismon sudah dinyatakan sebagai pelaku ya, misalnya pelaku dalam peristiwa tersangka, sudah tersangka. Sebagai tersangka. Nah, kemudian dia dinyatakan bahwa tidak bersalah atau dimaafkan. Sudah dimaafkan oleh Pak Jokowi. Dimaafkan sudah keluarkan SP3-nya, Bang. Proses dimaafkan itu maka ada hukum acara, metodenya namanya upaya penyelesaian perkara itu dengan adanya pengampunan, pemaafan. Kemudian berdamai para pihak. Nah, itu kita kenalnya sebagai restoratif justice. RJ atau RJ kan gitu tuh. Nah, sehingga peristiwa perkara hukum tadi itu pada levelnya masing-masing tuh itu dapat diselesaikan. Sekalipun cukup bukti, sekalipun terbukti, tapi kalau para pihak menyatakan damai, kemudian perkara itu dicabut dengan bukti SP3. Nah, kalau sudah ada SP3-nya berarti udah clear tuh. Betul. Tadi ketika itu kemudian ada kompensasi atau ganti kerugian, harusnya itu oleh diduga sebagai pelaku tadi. Betul. Yang harus membayar kepada si korban. Pada korban dalam hal ini Pak Jokowi. Kepada Pak Jokowi. Harusnya Bang Rismon harus bayar ke Pak Jokowi, paling tidak ke keluarganya lah kalau Pak Jokowi nggak mau, kan gitu toh. Nah, bukan sebaliknya. Iya. Nah, itulah saya bilangnya semua tingkatan perkara itu pasti metode penyelesaian pada levelnya masing-masing. Kalaupun misalnya nih logika, Bang Rismon datang dengan 1 miliar ngasih kompensasi ke Pak Jokowi. Padahal di dalam akad kesepakatan damai atau perjanjian damai tidak ada bentuk kompensasi. Betul. Tapi cukup ada pengakuan saja bahwa saya minta maaf. Gitu. Pak Jokowi juga misalnya dengan legowo minta beliau memaafkan. Para pihak kemudian legowo saling memaafkan, udah clear. Lalu kalau mau bentuk apresiasi karena orang yang sudah ada pada ranah hukum, sekalipun dia itu orang ahli hukum, itu mentalnya akan berubah. Betul. Gitu. Nah, sehingga ketika itu di dalam RJ dia sudah dapatkan, kan ada kepuasan sendiri tuh. Ada kegembiraan, kebahagiaan tuh sama Bang Rismon. Allah, saya kasih deh duitnya nih. Misal. Tapi levelnya nggak sama. Kalau dia mau kasih 1 miliar, sementara di sana bisa kasih 10 miliar. Gitu. Nah,
Kemudian bentuk apresiasi tadi itu terbalik. Ya. Sebagai simbol negara, mantan presiden adalah simbol negara. Ya. Karena warga negara yang dalam hal ini tadinya lawan, siapapun dia, sepanjang dia adalah warga negara, maka asas daripada kekeluargaan itu kemudian dimunculkan. Dikedepankan bahwa saya adalah orang tua daripada anak-anak ini. Maka ketika anak itu dia bersalah, orang tua memaafkan. Orang tua kemudian memberikan, ini bahasanya, ini uang jajan biar kamu tidak nakal lagi. Jadi itu sebenarnya secara politis itu dianggap sebagai anak-anak. Jadi wajarlah si anak-anak tadi itu dia mau membuat suatu keributan, mau buat semua itu hal-hal yang wajar bagi pandangannya orang tua. Nah sekarang dalam cerita tadi, kalau kita membawa dalam penilaian-penilaian yang arif, ya toh. Tapi kalau dalam pemahaman politis dan kasuistik, itu adalah sesuatu cara untuk membungkam. Betul sekali, Bang. Itu untuk membungkam, kemudian untuk menutup semua ruang gerak yang dapat merusak citra atau melemahkan sesuatu tujuan tertentu, yaitu merusak citra tertentu, sehingga perlulah dibungkam. Oke, Bang. Ya, luar biasa begitu. Jadi perlu diketahui teman-teman semua, jadi kita berdua di sini tidak bermaksud membela pihak yang manapun ya. Jadi kita di sini membela kebenaran. Sudut pandang kita adalah sudut pandang hukum. Sehingga kita di sini tidak dalam kapasitas untuk membela Pak Jokowi, tapi dari sudut pandang hukum ya demikian. Apapun persoalannya, ketika kita mau menuduh seseorang misalkan, oh ijazahmu atau KTP-mu atau SIM-mu atau apapun itu adalah palsu, sehingga konsekuensi buat kita apa? Konsekuensinya apa? Kita harus mengantongi dulu yang namanya buktinya yang asli. Kalau kemudian ijazahnya Pak Jokowi sekarang dipertanyakan keasliannya oleh Roy Suryo CS, pertanyaannya sekarang adalah yang dimaksud dengan ijazah yang asli itu yang mana? Kan pasti kita mempertanyakan hal itu. Artinya kan kita pasti diadu. Nah nanti diadunya itu di mana? Tempat yang paling fair itu di pengadilan. Hakimnya nanti akan menilai berdasarkan pertimbangannya, berdasarkan pengetahuannya. Hakim akan menentukan dan alat bukti yang dihadirkan. Dan alat bukti yang dihadirkan, saksi, alat bukti surat dan lain-lain sebagainya, atau ahli. Nanti hakim akan menentukan, oh ternyata ijazahnya Pak Jokowi ini asli. Oh ternyata ijazahnya Pak Jokowi yang selama ini dipersoalkan adalah palsu. Baru konsekuensi hukumnya itu nanti baru ditanggung oleh para pihak. Begitu Bang. Kalau menurut saya sekali lagi kita tidak sedang dalam kapasitas untuk membela siapapun. Tapi di sini dari segi hukum kita melihat alurnya demikian. Benar itu Bang Hendri, rekan sejawat dan para penggiat hukum. Dan Sobat HDP, bahwa dengan dinamika mengenai ijazah palsu yang diduga milik Pak Jokowi oleh Abang Roy Suryo CS, Bang Roy Suryo CS, sebenarnya kalau dalam pandangan kita itu bukan hanya semata-mata menggunakan hukum acara penyelesaian perkara. Tapi ada upaya-upaya untuk mengundang penilaian publik, mengundang empati publik, supaya mendapatkan perhatian khusus agar sama-sama mengawal atas dugaan mereka. Itu pun dalam perspektif lain, itu baik. Karena ketika dugaan itu dapat mereka buktikan. Betul Bang. Ketika mereka buat aduan, ataupun laporan, dia menggunakan alat negara. Seharusnya yang dilaporkan terlebih dahulu itu bukan pengguna, tetapi lembaga. Mulai dari satu, UGM harus dilaporkan, KPU harus dilaporkan, Bawaslu harus dilaporkan. Karena pemanfaatan ijazah itu untuk masuk ke situ semua. Termasuk Bang, ini kalau menurut saya tidak tendensi, termasuk partai pengusung waktu itu, yaitu PDIP. Mestinya juga turut bertanggung jawab.
Jadi seharusnya Ini jadi persoalan sekarang ini, Bang. Jadi ini secara keilmuan penyelesaian perkara dalam ilmu hukum, kedudukan para pihak yang punya legal standing itu penilaiannya kelengkapan secara subjektif. Betul. Maka para pihak dalam hal ini, kalau misalnya Bang Roy di CS itu menggugat, melapor, iya tuh, melapor. Maka yang dilaporkan itu mulai tadi tuh misalnya partai pengusung. Iya, itu bertanggung jawab sekali. Kemudian mulai dari UGM, partai pengusung, KPU, Bawaslu. Itu bertanggung jawab semua. Nah, mulai dari Solo, kemudian DKI Jakarta sampai dengan pusat. Itu yang harus ditarik sebagai pihak. Ini menjadi persoalan sekarang itu, Bang. Jadi kalau kita baca beberapa berita bulan lalu, PDIP sendiri itu malah sekarang mereka mempertanyakan status ijazahnya. Ini kan menjadi, menurut saya itu menjadi keanehan tersendiri ya. Kenapa ya? Karena bukannya dulu, jangankan untuk pencalonan, Bang, pencalonan untuk jadi wali kota, atau bahkan presiden sekalipun, kita mau daftar untuk menjadi keanggotaan di suatu partai, itu kan pasti ada verifikasi. Paling tidak KTP, kartu keluarga, ijazah terakhir, itu kan harus diverifikasi oleh partai. Seharusnya. Tuh. Mestinya kenapa saat ini yang partai-partai ini mempertanyakan kembali? Yang seharusnya tuh, Bang, yang seharusnya PDIP tidak bertanya mengenai itu. Betul. Jika PDIP yang menanyakan, berarti pertanyaan publik, siapa partai pengusung Pak Jokowi? Yes. Kalaupun itu ternyata mengaku bahwa kita PDIP yang mengusung, maka metode untuk mendapatkan kandidat itu seperti apa? Apakah semua orang yang dianggap memiliki pengaruh, meskipun secara akademis tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang kandidat, di PDIP bisa? Jangan sampai ada kesan seperti itu. Betul sekali. Maka seharusnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu pertanyaan dalam perspektif politis. Jadi kalaupun persoalan ini mau diselesaikan secara hukum, maka jangan dulu deh kita campur antara kepentingan politik kemudian kepentingan hukum. Seperti halnya ketika kita bicara masalah kepentingan politik itu ditonjolkan, pertarungannya adalah moral, citra. Ketika kita berbicara masalah hukum, maka seharusnya sebagai partai besar dia harus ada di terdepan, untuk mendukung semua proses yang dilakukan di pemerintahan dengan tujuan supaya supremasi hukum itu dapat ditegakkan, sehingga harapan kita semua baik hukum ataupun politik itu sasarannya adalah menciptakan good governance. Sistem pemerintahan yang baik. Seharusnya arahnya ke sana, karena level daripada isu ini bukan level ecek-ecek. Ini level nasional, ring satu ini. Ring satu semua. Jadi kasihanlah masyarakat yang di bawah, atau para pemula, para akademis, kasihan tuh. Akademisi itu bisa menangis. Kemudian para praktisi juga bisa merasa bahwa hukum percuma kita gunakan untuk alat penyelesaian perkara kalau memang metodenya begini. Lalu apa institusi-institusi yang ada ini juga nggak cemberut? Betul saja. Seolah-olah mereka nggak dianggap keberadaannya mereka, kan gitu tuh. Betul, Bang. Ini kalaupun isu ini menjadi isu nasional, kenapa persoalan ini tidak diadukan juga ke DPR RI? Betul, Bang. Ini menjadi problem sekarang itu di situ. Jika mau diselesaikan secara politis, ya bicarakanlah bersama dengan DPR RI. Berarti kalau pengamatan Abang menurut sepengetahuan Abang, apakah ini lebih condong ke masalah politik atau masalah hukum nih, Bang? Nah, kalau saya hukum bagi perkara ini tuh abu-abu. Abu-abu ya? Iya. Karena kalaupun itu serius mau menyelesaikan perkara
pemalsuan atau palsu ijazah, ijazah palsu itu nggak sampai tahun 2026. Oke. Iya tuh. Siap. Seharusnya sudah clear. Udah clear. Ya tuh. Nah, tapi karena selalu digiring isu itu ke dalam rangkaian politik, isu politik, kemudian momen untuk menguasai suatu tujuan-tujuan tertentu dari keinginan kelompok-kelompok tertentu, semua terpolitisasi. Betul. Yaitu terpolitisasi. Akhirnya seolah-olah dengan adanya ijazah palsunya Pak Jokowi itu dia menjadi kendaraan eksekutif. Oke, betul sekali Bang. Bagi semua pemangku kepentingan, gitu. Kemudian dari pihaknya Pak Jokowi sendiri seharusnya, dari pihak Pak Jokowi seharusnya itu segera membuat klarifikasi terbuka bahwa apa yang dituduhkan telah kita lakukan upaya-upaya buat aduan. Oke, sudah ada aduan. Oke, sudah ada laporan. Apakah sudah ada gugatan? Yes. Iya, no? Kalau sudah ada gugatan terhadap sesuatu yang dinyatakan itu tidak benar, atau menurut mereka itu juga palsu, laporannya palsu dari pihaknya Pak Jokowi ini, yaitu bahwa apa yang dituduhkan itu pencemaran nama baik yang seperti yang sudah diadukan, yaitu bahwa terkait dengan produk yang dikeluarkan oleh UGM yang dinilai oleh masyarakat itu adalah palsu, maka pihak Pak Jokowi gugat UGM. Oke. Mestinya kan begitu. Iya toh? Ya. Nah, sebagai upaya bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Tidak benar. Kalaupun saya itu dinyatakan menggunakan ijazah palsu, maka tanyalah ke UGM. Dan itu sudah dilakukan, Pak. Sebenarnya sudah dilakukan. Iya. Dan supaya ada bukti dari pihak Pak Jokowi sehingga proses ini tidak digiring dan ditumpangi, tapi harus melalui metode penyelesaian perkara. Harusnya tidak melalui surat dan pendekatan tertentu ke UGM. UGM langsung menyatakan bahwa itu alumni kita, ini ijazah produknya dari kita. Oke toh? Tidak mengklirkan persoalan itu karena tidak menggunakan metode penyelesaian. Coba kalau misalnya Pak Jokowi dan tim kuasa hukum menggugat nih UGM. Iya tuh? Karena atas produk yang diakui tadi itulah sehingga menciptakan chaos seperti itu. Betul sekali Bang. Nah, jadi nanti untuk pembahasan berikutnya nanti kita di segmen kedua ya Bang. Oke. Jadi nanti kita lanjut nanti lagi ke segmen kedua. Jadi sekali lagi teman-teman semua, kita kembali mempertegas. Jadi kita tidak membela siapapun di sini. Kita berbicara terkait dengan koridor hukumnya. Adapun terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi, kalau saran dari kami berdua, sebaiknya kita percaya saja sama pihak yang berwenang. Dalam hal ini apa? Dalam hal ini saat ini kan sedang dalam proses di kepolisian. Nah, kita percayakan saja sama pihak kepolisian, nanti pihak kejaksaan, dan endingnya itu nanti di pengadilan, Pak. Percayakan itu buat penegak hukum dan jangan sampai terprovokasi dengan isu-isu yang berseliweran di luar sana, karena pada hakikatnya itu metode penyelesaian suatu perkara di negara kita ini sudah ada rule-nya sangat jelas, maka kita harus semua taat dan harus mengikuti itu. Ya, itu. Oke, Bang. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam penegakan hukum. Salam penegakan hukum.